Talk to him. On good money? See, this is how people really get fucking hurt. Fine morning and habit. I'm very well aware of Dwight Manfredi. I want him put away. Understand? Man, Sullivan Street. What's up? BB, You encroached on my territory. give me a day or two to counter. Wow. Should I like to buy you wind turbines? Hopefully with deep pockets. I offer 7.5. Deal? Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora. Gancuk. Episode 2 diawali di bar milik Smith. Terlihat di sini, mereka sedang mencoba untuk melepaskan penat dengan beberapa hiburan kecil yang tersedia. Di waktu tersebut, terlihat seorang pengunjung bertopi koboi yang mencoba bermain dalam permainan poker. Diceritakan bahwa ia merupakan anak buah dari Billy. Tujuan dari kedatangannya, ia hendak bercakap-cakap dengan Duik akan dirinya yang mendirikan bisnis di wilayah dari Billy. Namun menyadari jika Duik sedang bersama beberapa anggotanya, ia pun terpaksa untuk mengurungkan niatnya. Di pagi harinya terlihat Tyson, yang sedang bersiap-siap untuk menjemput bosnya. Namun di sini, Tyson hanya membuat pengalihan untuk beberapa wartawan yang sedang menunggu. Di saat Tyson masuk diiringi oleh beberapa wartawan, terlihat Duik yang keluar dari pintu belakang dijemput oleh Tina. Diceritakan bahwa di waktu tersebut, mereka hendak melihat rumah yang hendak dikontrak dalam beberapa tahun ke depan. Sebuah rumah yang amat besar dengan biaya $6.000 per bulan, benar-benar membuat Tina menyukainya. Have a call to return. 6,000. No, not with our bars on the window. Sweet. Boys would love the yard. Now you speak my language. No, very Tina yang menyadari jika dirinya membutuhkan waktu beradaptasi, ia pun mencoba untuk menelpon bibinya agar datang. I guess so. From what you told me about you and Emery. Hey, do you want me to come out? Thank you so much, Auntie. Just help you get settled. Berpindah ke rumah dari Billy. Di waktu tersebut, sang anak buah mengatakan jika dirinya belum bisa berbicara dengan Duik. Dan karena hal tersebut pula, terlihat ekspresi marah dari wajah Billy. Billy beranggapan jika Duik merupakan penyusup yang mengembangkan bisnis di wilayahnya. Lebih membuat marah lagi, tidak ada sapaan dari Duik kepadanya. Dari sisi Billy yang sudah tidak tahan dengan beberapa uang yang dihasilkan oleh Duik di wilayahnya, akhirnya ia pun berencana untuk mendatangi Duik. You don't want any problems. My fucking territory. See, this is how people really get fucking hurt. Dari tempat Billy, kita berpindah ke kantor dari Tracer. Di waktu tersebut, terlihat Tracer yang sedang duduk bersama seorang jaksa. Diceritakan demi untuk menjebloskan Duik ke penjara, Tracer meminta bantuan kepada jaksa pusat agar segera mengurusnya. Jaksa tersebut merupakan sahabat, sekaligus seseorang yang amat sangat sering mendapatkan beberapa bantuan dari Tracer. Dan karena beberapa bantuan tersebut, sang jaksa berniatan untuk mengambil kasus Duik dari tangan pengacara lokal Tulsa. Do I have to spell it out for you? I'll personally oversee it. I'm very well aware of Dwight Manfredi. I want him put away. Understand? Manfredi wouldn't be a pimple on your ass. Good. Di pagi harinya di peternakan kuda, terlihat Tyson dan Arman yang sedang berbincang-bincang untuk mendapatkan uang yang banyak. Karena beberapa tuntutan perceraian, diceritakan bahwa Arman amat sangat membutuhkan banyak uang. Di sini, Tyson mempunyai sebuah rencana, mencuri beberapa konverter mobil dari dealer yang pernah ia kunjungi. What? Off of boosting those catalytic converters. Man, you know, we sell the juice on the black market. Money. Hold that thought. All right? Diceritakan bahwa di hari tersebut, Duik dipanggil kembali ke persidangan. Di dalam ruang persidangan, sang hakim menyarankan agar Duik secepat mungkin untuk mencari pengacara. Namun di sini, Duik menolaknya. Ia berkata bahwa dirinya sendiri yang akan menjadi pengacara. Di waktu tersebut pula, terlihat jaksa pusat yang datang. Ia mengatakan jika dirinya lah yang akan menjadi pihak penuntut kepada Duik. Di sini, Duik amat heran dengan kedatangan dari sang jaksa pusat yang mencampuri urusan kecil. Served, I don't believe there's any such thing as a minor. We're the Boy Scout.
The jury seated as soon as possible. Sebelum benar-benar mendatangi Duik, di sini Billy mencoba untuk menghubungi Chiki terlebih dahulu. Billy menganggap bahwa Duik masih menjadi anak buah dari keluarga Invernizzi. Karenanya di sini, Billy meminta harga atas masuknya mereka ke wilayah dari Billy. You never call to a non. I will exact the price. Should get down to brass tacks. Tulsa. Yeah. All right, give me a day or two to counter. Di malam harinya, kita diperlihatkan dengan Arman dan beberapa anggota lain. Mereka hendak melancarkan aksinya, mengambil beberapa konverter mobil dari salah satu dealer di tempat tersebut. Diceritakan bahwa konverter merupakan salah satu dari bagian mobil yang cukup mahal. And that, these bad boys off about $200. We'll be out of here in about an hour. Let's go. Masih di tempat tersebut, di pagi harinya kita diperlihatkan dengan sang pemilik yang sedang membantu memilih mobil untuk pelanggannya. Di sini, sang penjual mengenalkan mobil terbaik dengan kecepatan tinggi dan suara yang amat garang. Namun ketika sang pembeli mencobanya, suara rongsokanlah yang keluar. Those are real leather seats, by the way. Oh, bite my ass to hell! Di lain sisi, Duik mencoba untuk berkunjung menemui Harlan. Tujuan dari pertemuan tersebut, Duik mengatakan jika dirinya ingin membeli turbin angin dari Harlan. Awalnya Harlan menolak karena tawaran dari Duik yang amat kecil. Namun di sini Duik mengatakan jika dirinya akan membeli beberapa keamanan dan properti untuk menemani Harlan di penjara. Mendengar hal tersebut, Harlan pun akhirnya bersedia. I'd like to buy your wind turbine. Didn't have like a deep discount. Security and a lot of goodies at the prison commissary. Meskipun kesepakatan sudah terjalin, namun di sini Duik tidak langsung membayarnya. Hal tersebut karena Duik belum memiliki cukup uang untuk mencapai jumlah kesepakatan. Duik mencoba untuk meminjam uang di salah satu bank swasta di kota tersebut. Namun karena beberapa persyaratan yang diberikan oleh bank, Duik pun lebih memilih untuk pergi. You needed to see me, Jorge. $7.5 million. Clean energy. Do you have an account with us? That's a start. That's a start. We're not a commercial bank, Mr. Manfred's. Market trends, competition, income information, detailed financial... Karen, I understand. Di malam harinya ketika Duik sedang mempersiapkan beberapa berkas untuk persidangan, di waktu tersebut kakaknya datang. Sang kakak langsung berkata alasan Duik tidak mencari pengacara untuk dirinya. Sudah lelah dengan beberapa kegiatan sehari-hari, di sini Duik mencoba untuk mengalihkan perhatian. That you don't have representation, is that so smart? How long do you plan on staying? Can't you make a deal? What I got, 25 years hard time. If you didn't serve your whole sentence, you think this is gonna shut me up? It's almost good to see you. Di pagi harinya di saat Duik hendak melahap sarapannya, di waktu tersebut sang pemilik dealer mobil datang. Ia mengatakan beberapa keluhannya tentang konverter dari mobil-mobilnya yang hilang. Di sini, Duik bersedia untuk membantu menangkap beberapa pencuri dan mengembalikan konverter yang telah hilang. Namun dengan syarat, ia memberikan sebuah mobil untuk Tina dan kakaknya. I can't have this happen again. I'll go broke. If my daughter and my sister, we will take care of this. All right. What? Would certified pre-owned be okay? Thanks, Brian. Let me give this guy at least half his stuff. Dari bar, di sini Duik mencoba untuk menemui sang jaksa pusat. Duik amat heran, kenapa sang jaksa pusat repot-repot mengambil masalah kecil yang sedang dialami oleh Duik. Di waktu Duik sedang berada di ruang dari jaksa pusat dan melihat sebuah cek uang, kini Duik mengetahui jika sang jaksa pusat merupakan orang bayaran dari Tracer. Sorry, wife called. Are you doing this for publicity? I'll answer to someone, Mr. Manfredi. See you around. Di lain sisi, Smith mencoba untuk mendatangi dealer dari Donnie. Ia mengatakan, jika sang pencuri konverter sudah ditemukan.
Tidak hanya mengembalikan konverter, di sini Smith juga bertanya tentang seberapa baik bisnis mobil dari Donnie. Donnie pun menjawab jika di waktu sekarang, bisnisnya amat sangat sepi dari pengunjung. Mendengar hal tersebut, Smith berkeinginan untuk membeli dealer mobil dari Donnie. Somebody who presents you with a proposition. The wife and I have been talking about Florida. Di malam harinya di toko dari Body, pesta kecil-kecilan sedang dirayakan. Diceritakan bahwa usahanya tersebut merupakan usaha yang sudah legal. Tidak hanya para pengunjung pecandu ganja, tempat tersebut juga kedatangan seorang penyanyi yang amat terkenal di kalangan pemuda. Penyanyi tersebut bernama Jelly Roll. Diceritakan kedatangannya karena toko dari Body yang sudah terkenal di beberapa kalangan anak muda. Setelah pesta selesai dan hanya tersisa Goody, dirinya kembali mendapatkan telepon dari Chiki. Di sini Chiki mengatakan jika dirinya telah bergabung dan bekerja sama dengan Billy untuk menyingkirkan Duke. Chiki juga mengajak Goody agar mau bekerja kembali kepadanya. Ia menawarkan sebuah kekuasaan Tulsa kepada Goody sesaat setelah Duke berhasil ditumbangkan. What's in it for me? Too smart to be cavalier in the face of this threat. I do kind of like it out here. Dan nampaknya karena kekuasaan tersebut, sebuah pengkhianatan akan terjadi.